Coba stick siapa yang berani orang-orang Salafi stick video saya. Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda bisa membuktikan kepada saya Salafi ini murni kopian para sahabat, wallahu saya akan ikut kalian. Simak video berikut. Mau tanya bagaimana hukumnya kalau saya menghadiri tahlilan karena saya diundang, tapi saya diam saja tidak mengikuti, apa hukumnya? Tempat saya masih banyak orang-orang ahli bid'ah. Untuk apa hadir? Jangan coba-coba dengerin syubhat. Jangan coba-coba. Alim dari kalangan tabi'in, ada ahlul bid'ah mau bicara dengan dia bilang enggak, saya enggak mau dengar. Meskipun setengah pembicaraan, setengah bisa tidak mendengar. Dan ini jauh lebih tepat tentunya semanhaj ya, sehingga betul-betul dia bisa nanti sepaham. Karena kalau tidak akan banyak sekali bentrokan atau cekcok yang terjadi. Seperti misalnya, mungkin yang satu ingin lebih memurnikan sunnah, yang satu menganggap tidak masalah walaupun tidak ada sunnahnya, atau biasa dikenal dengan bid'ah. Oleh karena itu kami tidak menyarankan kalau bukan semanhaj. Masya Allah, jelas kan? Tanpa sadar, ini adalah salah satu trik mempertahankan pengikut-pengikut mereka agar tidak mudah berpaling dari pengajaran mereka yang menyimpang. Dan kenapa saya bilang menyimpang? Kita bahas satu-satu tentang penamaan mereka, tentang ngaku-ngakunya mereka manhaj salaf. Manhaj itu adalah jalan, salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Sekarang kita berpikir, afala takilun, apa barometer standarisasi atau tolak ukur Salafi ini paling salah? Ulama rujukan mereka yang kalau tidak merujuk kepada ulama tersebut bid'ah. Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Bayi Wahab, itu bukan generasi salaf, itu bukan orang-orang salaf, itu abad berapa? Silahkan kalian cari tahu. Afala ta'qilun. Yang kedua, mereka mengaku merekalah fotokopi salaf, meniru-niru para sahabat yang paling sunnah. Kita bahas satu-satu. 4 mazhab telah berhasil mengumpulkan total sunnah itu ada 18.000. Dibagi menjadi 3, sunnah surah, sirah, sarirah. Surah ini bentuk Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sirah, perjalanan Rasulullah mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, cara makan, cara tidur, semuanya. Sarirah, pekerjaan utama Rasulullah SAW, ad'u ilallah. Kita bahas sama-sama. Surah, bentuk Rasulullah SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Silahkan buka mata kalian. Apakah Salafi full mengikuti sunnah Rasulullah SAW? No. Kalau kalian mau melihat full sunnah Sarirah tuh lihat jemaah tabligh. Di sini kita bukan berarti membangga-banggakan jemaah tabligh. Lihat jemaah tabligh. Itulah bentuk khas Rasulullah. Sampai memakai rompi, memakai tongkat, memakai celak, semua full diamalkan sama jemaah tabligh. Salafi, biar di Arab Saudi, biar di Indonesia, apalagi sutat-sutat mereka di Indonesia. Sunnah ain penutup kepala ada dipermainkan. Tak pernah Rasulullah, jangankan keluar rumah, di rumah pun kalau ada tamu pasti memakai tutup kepala. Tapi salaf mempermainkan sunnah, kadang topi pet, kadang nggak pakai topi. Jauh ngaku paling sunnah. Yang full ngamalkan jemaah tabligh. Salafi ngaku doang, sunnah karbitan. Yang kedua, sirah, pekerjaan Rasulullah SAW mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Di semua kecamatan di Indonesia ini ada jemaah tabligh. Cara makan Rasulullah full diikuti jemaah tabligh. Makan berjamaah, makan pakai nampan, hisab-hisab dia duduk ngangkat kaki. Sunnah-sunnah dalam makan full diikuti oleh jemaah tabligh. Salafi ngomong doang, ngaku paling sunnah, pengikutnya menganga. Belum lagi keseharian para sahabat, keseharian Rasulullah selalu bermusyawarah di masjid, bermusyawarah dengan istri. Saking pentingnya musyawarah ini, Allah bikin satu surat Al-Quran ini, surat Al-Surah musyawarah. Yang ngamalkan jemaah tabligh. Silahkan kalian lihat, diam-diam kalian intip jemaah tabligh. Pagi mereka musyawarah, pulang ke rumah musyawarah sama istri, menghidupkan full musyawarah harian. Salafi muzakarah. Zaman dulu nggak ada pondok pesantren. Para sahabat ketika mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah, mereka bermuzakarah di rumah-rumah mereka. Ada Allah, datangin tetangga, bermuzakarah, menyampaikan bab ilmu. Ada terdapat banyak dalil-dalil untuk muzakarah ini, adab-adab dalam bermuzakarah. Yang ngamalkan jemaah tabligh. Silahkan kalian lihat sendiri. Salafi ngaku-ngaku doang. Belum lagi cara Rasulullah megang gelas, cara Rasulullah gunting kuku. Semua ada sunnahnya. Salafi nggak tahu itu. Cara Rasulullah berak pun posisi kakinya sama berak sama buang air besar, air kecil itu beda kakinya. Apa yang disunahkan, apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, itu hadisnya banyak. Yang ngamalkan jemaah tabligh. Salafi ngaku doang. Jadi barometer tolak ukur standarisasi mereka paling sunnah itu apa? Sarirah, sunnah yang ketiga, pekerjaan utama Rasulullah SAW, ad'u ilallah. Kalaulah kaki Rasulullah ini dicat sama merah, maka Mekah Madinah itu penuh dengan merah, karena tidak ada satu lorong pun, satu pintu pun yang tidak diketuk oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ya ayyuhan nasu la ilaha illallah tuflihun anna Rasulullah. Diikuti oleh para sahabat, 124.000 para sahabat. Hanya 10.000 yang dikubur di Mekah Madinah. Itu pun yang udah tuir-tuir dan termasuk kuburan Ali Badar. Selebihnya itu menyebar ke seluruh alam, masuk kampung, keluar kampung. 2/3 Al-Quran menceritakan tentang perjalanan orang dakwah. 124.000 para nabi, 313 nabi dan rasul, 6 ulul azmi dan 1 hulunya para nabi yang mulia Rasulullah SAW. Ad'u ilallah, datangi umat bi amwalikum wa anfusikum. Yang ikuti jemaah tabligh, ikuti oleh para sahabat. Jelas banyak dalil dalam Al-Quran cara berdakwah. Dalam surat Yasin jelas satu rombongan masuk kampung, keluar kampung yang dikenal dengan Habib An-Nazar. Itaizu man la yasukum adar wa umutadud wa ma liyal abudul lazi wa tarani wa ilaihi turja'un. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah kepada kampung, keluar
luar kampung. Itu bukan para nabi. Orang-orang yang berdakwah salafi, dakwah atas meja, pakai laptop, ngaku paling sunnah. Pengikut menganga kajian sunnah. Astagfirullahaladzim. Jadi barometer tolak ukur standarisasi mereka paling sunnah itu nggak ada. Coba stick, siapa yang berani orang-orang salafi stick video saya? Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda bisa membuktikan kepada saya salafi ini murni kopian para sahabat, wallahu, saya akan ikut kalian. Apa barometer tolak ukurnya? Jangan sampai jemaah tabligh ngaku-ngaku salah, kena stroke kalian, kena ain kalian. Full mereka ikuti Rasulullah dan para sahabat. Kalian bilang pula dalil 3 hari, 40 hari, 4 bulan nggak ada. Memang dalil 3 hari secara angka nggak ada, tapi 950 tahun dalam Al-Quran itu ada. Bukan kalian dengan senak jidatnya membilang jemaah tabligh ini orang-orang bodoh. Masya Allah, belum tahu dia. Ya Allah, siapa pendiri dari jemaah-jemaah tabligh dan siapa ulama-ulama yang ikut dalam jemaah tabligh? Bukan ulama karbitan, mohon maaf. Silahkan kalian survei sendiri. Semua kota yang ada di Indonesia ini udah ribuan maulana. Maulana itu orang yang hafal 30 juz Al-Quran, dan orang yang hafal 10.000 hadis, 12.000 hadis. Di jemaah tabligh itu banyak. Tiap tahun contoh satu pesantren aja, pondok pesantren apa Tatomboro, itu mengeluarkan ribuan santri. Mereka tuh murni alun sunnah wal jamaah. Dikit dari mereka yang main internet, yang main TikTok. Dakwah TikTok, ngaku paling sunnah. Ya Allah, kasihan para orang-orang yang ikut kajian salafi. Silakan kalian mendengarkan kajian mereka tentang perkara iman dan amal soleh, pentingnya memuliakan orang tua, pentingnya sholat. Silakan kalian dengarkan. Tapi kalau udah membahas masalah hukum, jangan didengarkan. Mereka itu melenceng. Pemahaman bid'ah mereka bid'ah ala versi by Wahab, bertentangan dengan banyak dalil-dalil yang lain. Hati-hati dengan fitnah nas. Terlolah tanpa hak tapi batil. Percis buyut mereka khawarij. Dan ini sudah dikabarkan oleh baginda. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.